Halo semuanya. Video kali ini akan membahas topik penting yang sering muncul tentang PEX ini ya. Apalagi buat yang SPPU biasanya. Biasanya itu pet temperate seperti ini. Pet temperate itu adalah fitur keamanan dari PEX yang akan aktif jika baterai koin yang seperti ini habis atau bisa misalkan jatuh. Pokoknya itu adalah alert, kayak peringatan tentang kerusakan pada perangkatnya. Jadi misalkan jatuh, sensornya ini akan bergerak dan akan memunculkan pet temperate itu. Fitur ini sebenarnya bertujuan untuk melindungi perangkat supaya nggak bisa digunain sembarang dan mencegah penyalahgunaan. Biasalah kan bisa carding atau banyak lah, karena ini kan untuk sektor keuangan ya, jadi harus yang aman. Oke. Beberapa orang banyak yang melakukan bypass pet temperate dengan cara yang tidak resmi. Sebenarnya balik lagi, dari pertama kali kita mendapatkan barang ini, normalnya itu barang ini, nah edisi ini, entah seri apa, hampir semua produk PEX yang ini, mereka itu memang bikin ekosistem sendiri seperti Apple lah mungkin ya, atau memang ngikutin atau gimana, nggak ngerti lah. Pokoknya dia bikin ekosistem sendiri. Jadi berdasarkan serial number ini tuh di track dari pabrik hingga ke tangan akhir. Itu harusnya dari pabrik terus ke vendor. Kalau ini kita dalam kasus SPBU ya, ke vendor terus baru nyampe ke SPBU. Kalau misalkan bisa aja ke Telkom biasanya, seharusnya kan memang Telkom yang megang kan ya. Situ baru SPBU, dan udah ke SPBU itu udah tangan terakhir, normalnya kayak gitu. Tapi kebanyakan untuk SPBU ini mereka untuk ngepres mengurangi biaya pembelian kali ya, atau yang vendor yang nakal biar untungnya gede. Ya nggak nakal juga sih, jadi mereka itu beli langsung ke Cina. Harganya emang bisa setengah harga dari harga kalau misalkan yang resmi gitu. Karena ya gitu sih, namanya barang di Cina yang saya lihat nih, yang saya tahu, mereka itu sebenarnya barang ini barang dari seluruh dunia dikumpulin kan tuh sama si PEX yang di Cina. Nah mereka kan biasanya dibuang. Nah sampah-sampah ini dipungutin sama orang-orang teknisi yang di sana lah, direfurbish, dibuat ulang. Nah baru dijual itu dengan harga yang lebih miring. Kadang tuh masih ada tempelan di atasnya, masih ada ininya, apa namanya, nama merchant yang lamanya gitu. Nah itu yang jadi kendala. Barangnya ke saat nyampe di Indonesia yang dibeli sama si vendor ini atau langsung sama SPBU, itu nggak connect serial numbernya. Tuh kalau misalkan dikonekin juga nanti ditanya ini barang dari mana gitu, kok tiba-tiba hilang. Karena serial numbernya yang saya lihat juga, saya cek, mereka ini kebanyakan diganti, ada sistem tersendiri. Mungkin nanti perlu dipelajari gitu. Nah ada beberapa teknisi yang mereka ini membypass pet temperate ini dengan cara yang tidak resmi, dengan karena harus resmi kan, harusnya sesuai jalurnya, sesuai SOP-nya gitulah. Nah bypass ini sebenarnya resikonya lebih ke gini. Kalau misalkan perangkatnya ini di bypass, dia itu hanya menghilangkan peringatannya aja gitu. Jadi kayak kalau misalkan di aplikasi Android, ini kan emang biasa itu Android yang dimodifikasi oleh PEX gitu, Pydroid namanya. Nah dia itu
dibuka, yang aplikasinya dihapus servis aplikasi. Misalkan contoh satu Diamond. Nah Diamond itu sebenarnya semua servisnya tuh ada di situ semua, dari install mereka buat komunikasi ke edisinya itu mesinnya, dari printer, foto, semua tuh dari Diamond itu, install semuanya ke situ. Itu jalur pintu gerbang gitu. Nah sama yang saya lihat yang dibuat kayak developer Brazil, kalau nggak salah tuh ada kayak namanya remove apa gitu. Nah bypass itu yang terkenal itu. Nah itu menghapus aplikasi itu. Dimana kalau misalkan itu dihapus, PT berarti hilang, bisa normal lagi. Nah tapi untuk kayak nanti ada kendala lagi nih, entah nggak bisa ngeprint, nggak bisa install, ada tuh kendala kadang nggak bisa install, tiba-tiba muncul paket gagal. Padahal kalau di sini bisa, ya itu gara-garanya itu Diamondnya itu, yang aplikasi Diamond, service Diamondnya itu dimatikan karena tidak sesuai SOP. Karena kalau misalkan sesuai prosedurnya, dilihat dulu apa permasalahannya, normalnya ya, dilihat permasalahannya kenapa muncul pet tempered. Oh ini terjatuh, oh berarti sensor zebranya, di dalamnya ada sensor zebra nih kayak gini ya. Nah sensor zebra ini kalau tergeser dikit langsung tuh muncul pet tempered. Nah diperbaiki dulu. Kalau misalnya sudah benar memang itu yang jadi masalah, ya tinggal dihapus, berarti normal lagi, dicek lagi, oh ini normal semuanya. Nanti bisa dilihat juga di lognya apa nih masalahnya gitu. Kalau misalkan yang sering terjadi sekarang nih, koin baterai. Jadi dalam tuh ada baterai lagi. Jadi selain baterai yang di luar ini, yang eksternal, di internalnya itu di dalam edisi itu ada 2 koin baterai. Nah ini biasanya kalau misalnya belinya secara langsung dari Cina langsung gitu, ini kan nggak tahu kita baterainya dari kapan gitu kan, mati tuh tiba-tiba. Nah, itu muncul nanti pet tempered. Solusi sebenarnya sih untuk masalah kayak gini, asal jangan sampai mati aja. Jadi baterai yang di luar itu tetap nyala terus dari situ. Jadi supply si koin baterai itu diganti sama baterai yang eksternal nih. Nah nanti kalau misalkan baterai eksternal soak gitu, rusak, dibuka nih, ya balik lah, keluar deh tuh pet temperednya. Itu sebenarnya cara resminya tuh ya, normalnya ya, serial numbernya itu diajukan sebelum penjualan. Dia sebuah perusahaan itu mengajukan dulu. Setelah mengajukan baru hasilnya, oh nih udah nih masuk ke, udah diasin, udah ditantanganin, udah langsung dibuka via aplikasi. Ada software khusus. Nah software khusus ini ya, dia pakai signature untuk membuka pet tempered itu. Begitu yang seharusnya digunakan, tapi yang kebanyakan ya banyak yang pakai bypass. Ya karena mungkin ya itu, kalau misalkan mau pakai yang sesuai SOP, kita harus beli ya sesuai SOP juga, beli yang dikhususkan untuk negara yang digunakan. Karena kadang ada beberapa nih, contoh yang di Mesir teman ada kan, jadi dia tuh cuma beda garis negara, cuma beda itu doang. Sebenarnya belum masuk negara sebelah, tapi dia udah karena beda wilayah, dia dibatasin karena perbatasan wilayah. Jadi serial numbernya tuh kalau udah beda wilayah dikonekin gak ada wilayah itu langsung pet tempered gitu. Itu bisa kayak gitu ya, gitulah. Oke, jadi kesimpulan dari video ini sebenarnya ya, kalau beli barang dilihat dulu gitu. Jadi lebih baik sih kalau untuk SPBU beli barangnya itu ya sesuai ini aja, yang sesuai dikhususkan untuk SPBU. Lewat Telkom, terus kendalanya kadang ke Telkom lama, ya belinya
sesuai yang sama distributor yang khusus Indonesia tuh. Jadi nanti kalau misalnya kenapa-napa balik lagi barangnya. Gitu aja sih. Oke, terima kasih udah menonton. Untuk video selanjutnya nanti mungkin ada kasus lagi ya. Terima kasih.